Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat memulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini Bapak mau bicara di bab baru tentang cerpen dan karenanya tugasmu pekan lalu tentang ceramah Bapak harap sudah selesai kamu kumpulkan di eh, video kita sebelumnya, sebelum yang sekarang. Jadi silakan dikirimkan ke sana dan Bapak tunggu untuk Bapak ambil nilainya ya. Oke anak-anak, terima kasih buat yang sudah melakukan, buat yang belum melakukan masih Bapak tunggu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Selesai? Ya, semoga suara saya cukup jelas karena kebetulan saya pakai alat yang berbeda dari yang biasanya. Jadi beda ponsel ya. Jadi mungkin suaranya Bapak nggak tahu bisa bagus atau jadi agak mendenging ya. Cuman untuk video kita pembelajaran kita pekan ini kita mau Bapak mau menyampaikan tentang pengantar eh, materi cerpen yang akan kita bahas ya. Kita akan bahas cerpen, apa itu cerpen cerita pendek, maka Bapak akan menjelaskan hal-hal ini ya, apa itu pemahaman cerpen, lalu nilai-nilai dalam cerpen, lalu demonstrasi nilai dalam cerpen, lalu unsur yang membangun sebuah cerpen, dan penyusunan cerpen itu sendiri nantinya kita akan lakukan di akhir pembelajaran ini ya. Jadi mari kita langsung mulai saja pembelajaran kita cerpen ya. Apa itu cerpen? Nah, kita akan bicara soal pengertian, ciri-ciri dan jenis ya. Cerpen sebenarnya adalah singkatan dari cerita pendek ya. Cerita pendek ini disebut kurang dari 10.000 kata umumnya ya. Biasanya bisa dicetak dalam di halaman majalah itu sekitar satu atau dua bahkan tiga halaman kalau di majalah remaja zaman Bapak dulu masih sekolah ya. Karena sekarang majalah remajanya Bapak lihat kecil-kecil itu juga jarang dibaca orang, tapi cerita pendek itu biasanya cerita fiksi yang disajikan dalam beberapa halaman saja ya, satu atau dua halaman. Mungkin kalau dicetak di dalam sebuah surat kabar seperti koran juga hanya ada di satu halaman saja. Misalnya di koran Kompas Minggu itu ada satu halaman yang berisi cerpen dan isinya biasanya cuma satu cerita aja ya. Nah, jadi cerpen adalah cerita pendek yang memberikan kesan tunggal pada satu tokoh atau satu situasi yang habis dibaca dalam sekali duduk. Maksudnya, kalau dibaca dalam sekali pembacaan bisa selesai. Ini bedanya cerpen sama novel ya. Novel biasanya bentuknya dibukukan, walaupun cerpen juga banyak yang bentuknya dibukukan. Tapi kalau novel cerpen-cerpen yang dibukukan itu biasanya bentuknya antologi, kumpulan beberapa cerpen dan cerpen yang kamu baca kok bisa panjang Pak kalau yang di buku cerpen itu bisa satu cerpen 20-an halaman sementara yang di majalah cuma 3 halaman, yang di koran cuma satu halaman karena fontnya ya, yang di koran itu fontnya kecil-kecil. Sementara yang di apa namanya di dalam buku fontnya font-font standar. Bahkan Bapak juga kalau dapat memberikan tugas tentang cerita pendek, biasanya Bapak minta minimal murid Bapak mengumpulkan cerpen dengan panjang sekitar 5 halaman A4 dengan spasi 2 ya, karena ada spasi gak double gitu ya, dengan eh, font tertentu, misalnya font 12 gitu ya. Karena nanti kalau itu dicetak dalam koran, biasanya jadi satu halaman juga. Kalau dicetak di dalam majalah dengan font yang sedikit lebih besar ya bisa apa namanya 2 halamanan seperti itu ya. Tapi kalau tulisan cerita pendek itu bukan berarti cerita yang benar-benar pendek, tapi cerita yang masalahnya situasi yang dibahas dalam sebuah cerita fiksi itu tidak terlalu kompleks dan bisa dibaca dalam sekejap gitu ya. Sekejapnya bukan juga sekejapnya sekejap tanda kutip, bukan sekejap mata secara harfiah ya. Yang pasti kalau novel tidak mungkin kamu bisa menyelesaikan dalam sekali pembacaan. Biasanya kamu butuh ya rehat untuk minum, untuk apa namanya makan, ke toilet dan sebagainya. Biasanya kalau cerpen bisa sambil duduk baca selesai gitu ya.
Nah, itulah penjelasan tentang cerpen. Ciri-ciri cerpen itu panjang karangan kurang lebih ya 10 halaman ya, dibilang kurang lebih ya. Nah, makanya kalau kamu baca cerpen di buku antologi ya bisa sekitar sekitar segitu ya. Habis dibaca dalam sekali duduk, tidak menggambarkan semua kisah tokohnya, biasanya cuma diceritakan sekelumit hidup tokohnya. Misalnya tokohnya si Budi, nah si Budinya itu lagi ada masalah, ya udah selesai, masalahnya itu dibahas kelar ya. Jadi kalau novel biasanya yang dibahas misalnya si Budi punya teman namanya si Anto. Si Anto hidupnya di bagaimana, bapak mamanya Anto gimana, bapak mamanya Budi bagaimana. Nah, banyak tokoh dan semuanya diulas lebih kompleks, sementara cerpen tidak ya. Tapi jangan dikata mendefinisikan cerpen cerita pendek banget ya, bukan itu ya. Tetapi cerita yang konfliknya tidak terlalu kompleks ya. Ada konflik tapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku, hanya menimbulkan satu alur ya. Ya satu alur aja cerita tentang si Budi, ya Budi aja sampai habis. Sementara kalau si novel biasanya menceritakan si Budinya bagaimana hidupnya, si Anto bagaimana, si Henry bagaimana dan sebagainya ya. Perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Nah, itu bedanya dengan novel. Lalu menimbulkan kesan mendalam bagi pembaca ya. Nah, cerpen ini jenisnya adalah cerpen mini, cerpen ideal, dan cerpen panjang. Tapi yang lebih apa namanya uh, membedakan dengan pembelajaran kita di kelas 10 dulu tentang hikayat, cerpen biasanya lebih dekat dengan kehidupan realistis ya. Dia kehidupannya ceritanya tentang kehidupan yang lebih realistis. Jadi bukan kayak dongeng atau cerita rakyat, tapi dia cerita tentang kehidupan sehari-hari umumnya ya. Walaupun mungkin bisa saja ada cerpen-cerpen yang dibuat secara berdasarkan fantasi atau apa namanya pemikiran inilah ya, khayalan seseorang ya. Oke, tadi cerpen mini ya, ya ceritanya sangat-sangat pendek. Lalu yang cerpen apa namanya ideal, yang sebagaimana baiknya, dan ada yang cerpen panjang ya, yang panjangnya mungkin seperti cerpen Sri Sumarah ya, Sri Sumarah kalau nggak salah. Itu cerpen yang Umar Khayyam itu satu buku itu isinya beberapa cerpen, dan Sri Sumarah itu lebih dari 20 halaman kalau nggak salah ya, 27 halaman kalau nggak salah. Nilai-nilai dalam cerpen. Nah, nilai-nilai itulah yang mau kita pelajari. Jadi diharapkan sebuah cerpen itu memberikan nilai-nilai eh, ya pemikiran-pemikiran yang baik ya, yang bisa kita pikirkan sebagai penikmatnya dan kita bisa pergunakan di dalam kehidupan ya. Ada nilai moral ya, ini menyangkut hal yang terjadi, berbicara tentang baik dan salah gitu ya, benar dan salah. Lalu ada nilai religius, ada cerita-cerita atau hal-hal keagamaan yang dibicarakan dalam cerpen tersebut ya. Ada nilai budaya ya, budaya itu tentang adat istiadat, tentang masalah yang biasa terjadi di masyarakat. Ada nilai kepahlawanan, ada nilai sosial, ada nilai politik. Nah, ini hal-hal ini perlu kita lihat uh, ada nggak dalam sebuah cerpen gitu ya, dan tidak selalu semuanya ada dalam sebuah cerpen. Bisa aja sebuah cerpen hanya menampilkan nilai moral dan religius, tapi yang politik, sosial, pahlawanannya tidak ada ya. Tapi kalau ditanya di dalam soal-soal ujian, dari penggalan cerita di atas nilai mana yang apa namanya yang muncul ya, kita bisa melihat ya dari kutipan tersebut, oh dia ngomongin tentang kehidupan secara agama Islam, berarti nilainya nilai religius gitu ya. Oh dia di situ ceritanya tentang lagi ngomongin tentang masalah perebutan kekuasaan, wah itu nilainya nilai politik misalnya begitu ya. Itu nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen ini nanti muncul jadi pertanyaan di dalam soal soal ujian ya. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen? Yang pertama, apapun itu yang bersifat kekaryaan, kamu harus baca dulu, dinikmati dulu sampai habis. Jangan langsung uh, kayak orang-orang awam ya, mengjustifikasi sesuatu berdasarkan katanya-katanya ya. Kata orang kan begini, kecuali narkoba ya. Kalau narkoba jangan dicoba dulu baru kamu tahu rasanya, tapi narkoba
harus dihindari sejauh mungkin. Tapi misalnya kalau ini menurut apa namanya, film ini jelek ya, kalau kamu belum nonton ya sebaiknya nggak usah berkomentar ya. Dan kalau kamu nggak mau nonton ya jangan komentar. Tapi eh, kalau mau berkomentar ya ditonton dulu, dinikmati dulu. Walau ya walaupun bagaimana, terus kalau kamu masih komentar jelek juga kamu mesti bilang alasannya. Saya baru nonton 10 menit tapi udah ngantuk. Ini filmnya jelek nih gitu ya. Nanti mungkin orang-orang bilang akan kasih penjelasan. Kamu sih nonton 10 menit, coba nonton menit ke 16 dari situ ke terakhir ceritanya udah seru banget. Nah, gitu gitu. Itu tapi kita beralasan bilang sesuatu itu bagus atau jelek misalnya ya. Itu juga sama cerpen, untuk mengetahui nilai-nilai isinya, bagus buruknya ya baca dulu dengan seksama ya. Lalu dianalisis tindakan yang dan dialog yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya. Adakah dialognya yang punya bisa digarisbawahi kata-kata yang bagus, kata-kata yang bagaimana gitu ya. Dan setelah kita analisis baru kita melakukan kesimpulan nilai-nilai kehidupan apa yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, itu yang dibilang apa namanya, mencari nilai-nilai dalam cerpen. Nah, dalam keseharian kita harus lihat ya nilai-nilai kehidupan, kita harus dapatkan dengan membaca cerpen dengan teliti, lalu menganalisis nilai-nilai kehidupan, lalu menyimpulkan. Setelah itu kita analisis keterkaitan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerpen dengan kehidupan sekarang. Nyambung nggak? Masih koheren, masih berkaitan nggak gitu ya. Lalu ada mempraktekkan nilai-nilai yang didapat yang baik-baik, tentu saja yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cerpen apapun itu karya-karya fiksi non fiksi ya, kalau kita nikmati sebaiknya bisa memberi kebermanfaatan buat kita sendiri seperti itu ya. Nah, lalu apalagi tentang cerpen yang sering jadi bahan pertanyaan dalam ujian-ujian? Yang pasti pertama satu adalah pemahaman. Balik lagi ya, kamu dites dalam cerita tersebut, apa namanya, bagaimana ceritanya atau apa hal yang terjadi di sana, informasi apa yang disebutkan dalam sebuah itu ya itu namanya pemahaman. Tapi kalau ditanya unsur-unsur, nah inilah yang mau kita bahas ya. Dalam sebuah cerpen sama seperti waktu kita bicara hikayat. Ada yang namanya unsur intrinsik, ada yang namanya unsur ekstrinsik. Nilai-nilai tadi sebenarnya masuk ke ke unsur ekstrinsik ya. Hal-hal di belakang apa namanya, di belakang tulisan ya, yang bisa kita pikirkan setelah dianalisis. Sementara unsur intrinsik cerpen mengandung yang biasanya disebut sama guru-guru bahasa Indonesia itu platas G ya. Platas G itu P-nya penokohan ya, L-nya latar ya, A-nya alur, T-nya tema, S-nya sudut pandang, A-nya amanat, dan G-nya ini di sini kurang. G itu biasanya gaya bahasa apa yang dipakai. Tema, kalau kita bicara tema ya cerita tentang apa? Cerita tentang apa itu kayak kamu apa namanya, nonton Avengers terus ditanya sama ibumu ya, filmnya tentang apa sih? Tentang jagoan. Ya itu sebenarnya adalah tema ya. Temanya tentang kisah jagoan-jagoan gitu mah. Nah, walaupun tema sebenarnya mungkin lebih bisa dipakai kata film superhero gitu ya. Film apa namanya? Apa film nyata dari komik gitu atau apa ya. Nah, alur itu jalan cerita. Kita tahu 3 alur ya. Dari SD udah diajarin sama gurunya. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Alur maju itu dari mulai cerita besoknya atau setelah itu sampai habis jalan ceritanya. Kalau yang mundur itu, Bapak pernah nonton film apa ya? Film apa ya yang alur yang mundur itu biasanya dimulai dari sebuah kondisi kekinian, terus dia cerita tentang zaman dulu, terus diakhiri balik lagi ke titik tadi. Sekarang kondisinya begini. Ya. Mungkin apa ya, The Flag of Our Father kalau nggak salah bawa pernah nontonnya. Kalau nggak salah itu jenis yang alur mundur ya, dimulai dari cerita ada seorang kakek-kakek yang lagi jalan di pemakaman gitu ya. Terus dia cerita bahwa ini adalah makam pahlawan, makam para pejuang. Terus dia nyeritain tuh waktu zaman dulunya perang begini begini begini
sampai dia akhirnya selamat dan bagaimana teman-temannya pada tewas dalam pertempuran itu, dan diakhiri dengan dia jalan-jalan di taman tadi ya. Nah itu alur mundur. Ada alur campuran. Contohnya misalnya film Titanic lah misalnya ya. Diceritain di awal zaman sekarang ada peneliti eh, berhasil membuat robot yang bisa masuk ke dalam kapal itu. Terus ditemukan hal-hal tertentu, ternyata ada nenek-nenek yang mengklaim itu barangnya. Nenek-nenek itu menceritakan itu dia dulunya penumpang, terus akhirnya mundur cerita ke zaman si nenek-nenek itu masih gadis belia ya, yang hendak jadi penumpang. Terus dia tengah-tengah cerita dia balik lagi ke nenek-nenek tadi, dia ceritain dia mau tidur dulu udah ngantuk. Terus besok paginya mereka makan bersama sama penelitinya, terus dia cerita lagi, jadi waktu itu aku begini-begini, jadi bolak-balik. Itu namanya alur campur. Latar itu mengandung tiga hal: tempat, waktu, dan suasana ya. Lalu ada penokohan, ada yang namanya protagonis, tokoh utama, ada yang namanya antagonis, lawan dari tokoh utama, ada yang namanya tritagonis. Sudut pandang itu muncul kalau di karya-karya tertulis itu adalah ceritanya yang disusun bagaimana, pakai akuan atau pakai diaan. Kalau akuan itu disebut sudut pandang orang pertama, kalau diaan yaitu sudut pandang orang ketiga, ceritanya pakai dia. Misalnya pagi itu Kancil bangun tidur, lalu dia lapar, dia pun berjalan, dia pun makan rumput. Itu kan kita seolah-olah jadi orang ketiga yang nonton kelakuan si Kancil, maka disebut sudut pandang orang ketiga. Sementara sudut pandang orang pertama itu pakai akuan, seolah-olah yang nyeritain itu si Kancilnya sendiri. Misalnya pagi-pagi aku bangun, aku kelaparan, aku pun berjalan-jalan dan kulihat ada rumput yang sangat menyegarkan, aku pun makan rumput. Nah itu namanya sudut pandang orang pertama ya. Amanat itu adalah gaya bahasa ya, gaya bahasa, nasihat atau pesan yang bisa kita terima dari sebuah cerita yang kita baca. Sementara unsur ekstrinsik pertama adalah bahasa, latar belakang pengarang ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya masalah sosial yang terjadi. Itu misalnya biasanya unsur ekstrinsik ya. Bahasa yang digunakan, lalu latar belakang pengarang, apakah pengarangnya seorang wartawan makanya dia pintar nulis cerita tentang wartawan. Oh wartawannya Islam, makanya pas dia cerita itu dari sudut pandang agama Islam. Oh wartawannya adalah orang Padang gitu, wartawannya penulisnya adalah orang Padang, pantesan dia lagi cerita dia fasih banget bicara soal budaya adat Padang, adat Minang misalnya begitu ya. Itu adalah unsur ekstrinsik sebuah cerita. Lalu struktur sebuah cerpen, struktur alur ya biasanya diceritakan pertama-tama nyebutin dulu kondisi tokohnya, siapa aja yang tokoh. Biasanya kalau bikin cerpen tuh begitu ya. Pertama-tama yang terjadi adalah begini, si A lagi duduk, terus dia menemukan sebuah surat dan dia salah paham dengan surat itu. Nah ketika ada kata salah paham itu masuk ke yang arah konflik ya. Jadi pengenalan situasi, ungkapan peristiwa menuju konflik, biasanya salah paham itu masuk ke arah konflik, dan ketika apa namanya salah pahamnya meninggi memuncak di satu titik dan ataupun ada kesalahan apa itu masuk di puncak konflik ya, disebut juga klimaks cerita ya. Biasanya di situ baru nanti tiba-tiba ada hal yang akhirnya dapat diluruskan, maka ada penyelesaian atau ending ya, atau koda ya. Nah itu adalah struktur dari alur cerpen biasanya ya. Unsur kebahasan yang ada dalam cerpen yang pasti biasanya ada keterangan waktu ya, ada setelah itu, pada pagi hari, siang hari, ada aksi, ada melakukan sesuatu tokoh-tokohnya, dan ada dialog biasanya ya, dialog antar tokoh. Dan itu dituliskan dalam tanda petik atau kalimat langsung ya, bukan menggunakan percakapan kayak modelnya naskah drama ya. Bedanya cerpen itu pakainya kalau ada dialog itu dia tanda petiknya bentuk adalah penggunaan kalimat langsung. Jadi Budi berkata, petik
Aku tidak melakukannya, tutup petik, tanda baca, tutup petik, tanda apa namanya, eh, lanjutan kalimat baru, terus pasti kau melakukannya dalam petikan ya, katanya siapa, katanya Anto misalnya begitu. Dia nggak, bukan percakapan. Kalau percakapan ditulis misalnya, eh, Budi titik dua, aku tidak melakukannya, Anto titik dua. Eh, Pasti kau yang melakukannya, Budi benar, Anto salah. Nah, itu namanya percakapan, itu naskahnya bukan naskah cerpen, tapi naskah drama ya. Oke, nanti kita akan lakukan penyusunan cerpen ya, pasti membuat cerpen. Eh, ini kalau kita lihat persebaran materi kita belajar nanti ada yang menentukan tema, lalu pusat cerita, bikin tokoh, dan lalu latar belakang marketing, lalu membuat cerpen ya. Kalau menyuntingnya ini cuma ngedit aja di akhir ya, memperbaiki tulisan, mencermati kesalahan, dan membaca keseluruhan naskah cerpen. Ya. Oke, itu rangkaian materi Bapak untuk minggu ini. Silahkan tugasmu seperti biasa. Kalau di uraian materi baru adalah membuat catatan ya, catatan mind mapping kamu atas apa yang kita pelajari hari ini. Nanti biasa dikirimkan ke apa namanya, ke dalam grup WhatsApp kelas kita ya, grup WhatsApp kita bersama saya ya. Nanti dikirimkan ke situ, dan uh, tugas kamu minggu ini dianggap sudah selesai ya. Jadi demikianlah pembelajaran kita tentang cerpen. Tugasnya adalah membuat catatan, dan catatannya difoto dan dikirimkan kepada Bapak. Eh, Tugasnya jangan dibengkalaikan, nanti kamu berlarut-larut dan jadi terlalu banyak. Sekarang udah November. Nah, ini nanti kita akan berkaitan sama pembelajaran kita yang besok ya, buku fiksi dan non fiksi. Karena cerpen adalah karya fiksi ya. Nanti kita bicara soal fiksi non fiksi di pembelajaran kita di bab baru. Tapi bab ini tentang cerpen, Bapak harap minggu ini, minggu depan sudah bisa membuat cerpen, dan apa namanya, kita bisa bahas sedikit tentang buku fiksi dan non fiksi, karena biasanya akhir bulan ini kita sudah lakukan persiapan untuk ujian akhir ya. Ini udah bulan November soalnya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Semoga kalian menyimak, karena Bapak sudah sampaikan semua materinya, persebaran materinya dan penjelasannya di video ini. Bapak harap kalian tidak lagi kebingungan apa yang Bapak ajarkan. Semoga kalian mengerti ya. Kalau kalian merasa ada yang kurang dimengerti, kalian bisa mundur lagi ke apa namanya, ke bagian video sebelum ini ya. Karena Bapak rasa sudah Bapak sampaikan semua, sudah terarah dalam slide yang Bapak dapatkan ini. Selamat siang, selamat belajar, terus jaga kesehatan, dan apa namanya, jangan sampai kita ikut sakit yang sekarang sedang marak, dan kita berdoa agar sakit ini malah bisa segera ada obatnya, bisa hilang, dan kita bisa beraktivitas normal kembali seperti sedia kala. Terima kasih.